pembahasan latihan ujian sekolah yang kedua. Di sini saya tidak akan membahas soal dan jawabannya, tetapi saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali materi-materi yang berkaitan dengan ujian sekolah dari materi kelas 10 dan kelas 11. Masih ingat ya, bagian-bagian sel? Ini adalah gambar sel dari tubuh. Ada lisosom, fungsinya untuk pembentukan, ini untuk pencernaan ya, untuk pencernaan di dalam sel, pencernaan intraseluler. Lisosom ini bisa bersifat fagositosis atau memakan apa saja yang di sekitarnya yang dianggap benda asing. Ya, fagositosis. Kemudian retikulum endoplasma kasar. Kalian lihat di sini retikulum endoplasma yang ada bintik-bintik ribosomnya, ini namanya retikulum endoplasma kasar. Ya, ini. Ini untuk transport zat-zat di dalam sel. Retikulum endoplasma kasar. Sedangkan ribosom yang menempel, masih ingat? Ribosom adalah tempat sintesa protein. Kemudian ada sentriol. Sentriol dalam pembelahan sel, dia berfungsi sebagai arah dari pembelahan sel. Sentriol ya. Pembelahan sel dibahas di kelas 12. Di sana ada sentriol yang memisahkan diri yang akan diikuti oleh arah gelindong pembelahan. Kemudian badan Golgi. Nih, badan Golgi adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan bahan-bahan misalnya hormon, enzim di dalam sel. Kemudian ada mitokondria, ini bentuknya unik ya. Mitokondria. Kalian ketemu di kelas 12 kemarin mitokondria sebagai tempat respirasi sel, di mana di sini terjadi respirasi pemecahan glukosa menjadi CO2 dan H2O ya. Nah, ini tadi ribosom sudah saya jelaskan. Kemudian ada nukleolus, anak inti. Anak inti dan nukleus atau inti sel. Pusat dari segala macam aktivitas sel ada di dalam nukleolus. Ini adalah bagian-bagian sel. Soal yang bisa keluar antara lain adalah ada gambar, kemudian kalian diminta memilih fungsi yang tepat sesuai dengan gambarnya. Ini bagian-bagian sel. Kemudian sel diselubungi oleh suatu membran. Bagian luar dari sel ini namanya membran sel ya. Ini istilahnya kurang tepat karena ini dinding sel. Sebetulnya ini adalah membran sel. Kalau ini pada sel tumbuhan, ini ada dinding sel yang jelas kaku. Dari gambar sepintas ini adalah sel hewan. Nah, membran sel mempunyai struktur seperti ini. Ini ada kepala yang tersusun dari glikoprotein dan ada ekor yang tersusun dari lipid. Ada berapa lapisan ini? Ada 2 lapisan sehingga disebut membran bilayer, membran 2 lapis. Kemudian disinilah zat-zat itu bisa masuk. Ini ada porus, ada pori-pori. Disinilah zat-zat bisa keluar dan masuk. Nah, keluar masuknya zat melalui membran inilah yang dikenal dengan transport aktif. Transport aktif ya. Transport aktif itu apa? Transport yang membutuhkan energi berupa ATP. Misalnya begini. Di luar, di bagian bawah misalnya, ini kandung Na-nya sangat banyak. Di bagian atas kandungan
Na-nya, natriumnya, ion Na-nya itu sangat sedikit. Secara logika, ion natrium akan mengalir dari yang banyak ke yang sedikit. Tetapi di dalam sel yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ion natrium dari yang konsentrasi rendah, jumlahnya sedikit, justru masuk ke dalam natrium yang konsentrasinya banyak. Itulah kenapa dibutuhkan energi dalam bentuk ATP agar ion natrium bisa menembus dan bergerak menuju ke tempat yang banyak natrium. Sekali lagi, disinilah terjadinya transport aktif. Ini juga masih transport di dalam membran sel. Selain transport aktif, di dalam membran sel juga terjadi transport pasif. Nah, pada gambar ini terjadi ilustrasi osmosis. Coba kita lihat bersama. Ini ada larutan gula 5%. Ya. Kemudian ini ada membran sel pada wortel. Jadi ini ibaratnya adalah membran selnya. Ini dibuat gelas dari wortel. Ya, sudah jelas. Kemudian ini ada larutan gula 0,5%. Berarti mana yang pekat? Yang pekat adalah larutan gula. Yang pekat itu namanya hipertonis. Yang tidak pekat namanya hipotonis. Mana yang tidak pekat? Gula atau larutan gula 0,5% atau larutan gula 5%? Ya, yang pekat adalah larutan gula 5%, yang tidak pekat larutan gula 0,5%. Nah, setelah dibiarkan beberapa waktu, apa yang terjadi? Mestinya terjadi pengurangan di sini. Mestinya zat dari konsentrasi tinggi itu menuju ke zat yang konsentrasi rendah. Jadi mestinya ini mengalir ke daerah konsentrasi rendah. Tetapi yang terjadi adalah justru larutan gula 0,5% ini menjadi berkurang, sedangkan larutan gula 5% menjadi semakin banyak. Berarti terjadi apa? Perpindahan dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik, ya. Nih, lo kok bisa, Pak? Bisa. Ternyata yang berpindah bukan gulanya, yang berpindah adalah airnya. Kenapa demikian? Ya, secara logika air selalu berpindah dari banyak air ke sedikit air. Kalau kita melihat di sini, mana yang banyak air? Yang daerah gula 0,5%. Mana yang sedikit air? Larutan gula 5%. Sehingga di sini air berpindah dari larutan gula 0,5% ke larutan gula 5%. Oke ya. Kita lihat berikutnya. Tentang jaringan tumbuhan. Nah, coba kita lihat, ini adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan sebetulnya tidak banyak. Jaringan tumbuhan yang pertama jaringan penutup. Yang atas ini adalah jaringan penutup. Kemudian ini pada daun ini ya. Di bawahnya ini ada jaringan mesofil. Namanya jaringan mesofil atau parenkim mesofil. Kemudian ini ada parenkim juga ini. Ada parenkim juga. Jaringan parenkim. Kemudian ini ada jaringan pengangkut xilem. Ini ada jaringan pengangkut xilem yang atas dan phloem yang bawah. Yang hijau ini phloem, kemudian yang abu yang xilem. Apa ciri jari jaringan epitel? Ini yang atas ini berbentuk kotak, betul. Padat atau renggang? Padat ya, tidak ada ruang antara sel ya. Kemudian bentuknya seragam. Nah, sekarang ciri jaringan parenkim apa? Ini renggang atau padat? Ada celah enggak? Ada ya, ada celah ini. Jadi tidak
padat sekali, bentuknya beraneka ragam ya. Ini ada yang seperti ini ada yang bulat-bulat. Apa ciri dari jaringan pengangkut? Ya, jaringan pengangkut itu ada xilem dan floem, cirinya selnya panjang-panjang ya. Itu. Ini tentang jaringan tumbuhan. Kemudian kita lihat pada jaringan hewan. Ada beberapa jaringan hewan, tetapi secara umum jaringan hewan hanya dibedakan menjadi 5 macam ini. Jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan pengisi, jaringan otot, dan saraf. Ya, ini ada gambar-gambarnya. Ini khas dari jaringan apa ini? Ingat nggak? Ini adalah jaringan otot polos. Untuk apa jaringan otot polos? Ya untuk kontraksi. Ini jaringan tulang ini. Ya, ini jaringan tulang. Untuk apa? Ya untuk pergerakan untuk pergerakan ya. Kemudian ini ada jaringan otot lagi nih. Ini jaringan otot lurik. Kalau ini otot polos, ini otot lurik. Kemudian ini jaringan epitelium. Ya, jaringan yang paling atas. Ini jaringan epitelium. Kemudian ini ada jaringan pengikat. Di sini tidak ada gambar jaringan saraf. Tidak ada gambar jaringan darah. Nah, ini di sini ditekankan kalian mengingat saja fungsinya. Misalnya jaringan epitel untuk penutup, jaringan pengikat untuk mengikat antara organ yang satu dengan organ yang lain. Misalnya antara kulit dengan tulang, itu akan diikat oleh jaringan pengikat padat. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, itu juga diikat oleh jaringan pengikat. Pokoknya antar jaringan di dalam tubuh ini selalu ada jaringan pengelemnya atau pengikatnya. Kemudian jaringan pengisi, jaringan yang mengisi rongga-rongga tubuh kita. Ada darah, ada lemak, dan ada tulang. Jaringan otot ini untuk pergerakan dan jaringan saraf untuk penghantaran rangsang komunikasi di dalam tubuh kita. Saya kira itu pembahasan kedua tentang materi-materi penting yang mestinya harus kalian ingat lagi ya untuk persiapan ujian sekolah. Terima kasih.